Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2 di uji hipotesis komparasi. Nah, apa sih uji hipotesis komparasi itu? Jadi uji ini itu digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Jadi Anda nanti akan dihadapkan kepada beberapa sampel, katakanlah ada sampel A, ada sampel B, ada sampel C, di mana nanti setiap sampel itu memiliki rata-rata atau mean. Nah, dari rata-rata tersebut Anda diminta untuk membandingkan apakah dua sampel atau dua kelompok itu memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Nah, dalam uji komparasi ini, asumsi yang paling mendasari adalah variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti fungsi distribusi normal. Jadi, sebelum Anda melanjutkan pengolahan data pada uji hipotesis komparasi, Anda harus menguji dulu apakah data yang Anda gunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Itu yang menjadi ketentuan pertama. Kemudian, langkah pertama untuk uji komparasi ini yaitu mengumpulkan datanya dulu atau sampelnya dulu dari setiap objek per kelompok variabel. Pengukuran data itu bersifat kuantitatif atau minimal berskala interval. Jadi nanti data-datanya itu data-data berupa data kuantitatif atau data numerik. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengujian statistik uji T. Jadi Anda nanti butuh yang namanya tabel T. Seperti kemarin atau pertemuan minggu lalu Anda kan membutuhkan tabel R. Kalau pertemuan ini Anda membutuhkan tabel T untuk melihat nanti dia ada menolak hipotesis 0 ataukah menerima hipotesis 0, seperti itu. Jadi sebelum ini nanti Anda akan belajar dulu bagaimana membuat hipotesis yang baik. Seperti itu. Kemudian pada statistik uji T dan ANOVA itu digunakan sebagai statistik uji perbandingan dua atau lebih kelompok sampel data. Jadi pada uji komparasi ini nanti itu karena sampel yang dibandingkan itu bisa dua atau lebih, maka nanti dua sampel itu kita gunakan uji T atau one sample test. Kalau sampelnya itu lebih dari dua, maka kita akan menggunakan uji ANOVA. Jadi ada dua uji yang ada di uji komparasi ini. Kemudian perbedaan pengujian uji T dan analisis varian tadi sudah Burfa jelaskan. Nah, bila hanya ada dua kelompok sampel, maka kita menggunakan uji T. Jika lebih dari dua sampel, maka menggunakan ANOVA. Oke ya, jadi untuk yang pertama sekarang kita akan membedakan dulu untuk dua sampel atau rata-rata dua sampel. Yang pertama dengan menggunakan uji T satu kelompok atau one sample t-test. Nah, dalam one sample t-test ini, data yang Anda gunakan wajib data yang berdistribusi normal. Jadi cek dulu nanti datanya berdistribusi normal ataukah tidak menggunakan SPSS. Kemudian sebelum Anda menggunakan SPSS, Anda diminta sebelum Anda menggunakan SPSS berarti dulu waktu pelajaran mata kuliah maksud saya statistika, Anda harus menghitung nilai T hitungnya. Nah, nilai T hitungnya itu formulanya adalah X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan S, kemudian dibagi dengan akar N. Nah, jadi nanti pada soal-soal yang Anda terima atau contoh-contoh yang nanti Anda baca, itu Anda harus bisa membedakan mana yang disebut dengan X bar atau rata-rata sampel dan mana yang dimaksud dengan mu 0, taksiran awal nilai rata-rata populasinya. Karena itu berbeda. Nah, cuma bedanya nanti karena Anda menggunakan aplikasi SPSS, Anda tidak perlu menghitung. Ya, tidak perlu menghitung dengan menggunakan rumus ini, tapi Anda patut mengerti dari mana T hitung itu diperoleh. Karena kalau nanti Anda menggunakan SPSS, kan T hitung ini muncul secara langsung besarnya nilai T.
Tapi kalau secara statistika, T hitung itu diperoleh dari rumusan ini, gitu ya. Nah, Anda harus tahu mana yang nanti menjadi rata-rata sampel dan mana yang nanti akan menjadi taksiran awal nilai rata-rata populasinya. Kemudian S itu standar deviasi dan N itu adalah jumlah sampel. Oke, jadi di sini nanti Anda akan membuat sebuah hipotesis. Nah, hipotesis pada uji one sample t-test itu seperti apa? Untuk Bu Reva siapkan di sini sebentar. Nah, jadi nanti itu buatlah dulu hipotesisnya. Hipotesis itu kan dugaan sementara. Katakanlah nanti Anda menggunakan one sample t-test, berarti perbandingan 2 sampel. Berarti hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya katakanlah perbandingan 2 sampel itu antara nilai aplikasi komputer, ya, kuliah kita aplikasi ilmu komputer kelas A dengan kelas B. Diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 78. Berarti Anda buat hipotesis nilai rata-rata kelas A dengan kelas B pada mata kuliah aplikasi ilmu komputer itu sama dengan 78. Ya, jadi hipotesisnya H0 itu kalau bahasa statistikanya itu sama dengan mu-nya. H0 itu sama dengan mu 0. Nah, kalau H1 itu tidak sama dengan mu 0. Berarti kalau di contoh yang tadi, nilai rata-rata mata kuliah aplikasi komputer kelas A dan kelas B tidak sama dengan 78. Nah, itu contoh saja kalau membuat hipotesis itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda menggunakan hipotesis atau membuat hipotesis, Anda perlu mengetahui bahwa setelah saya merancang hipotesis, bagaimana saya membuat kesimpulannya? Apakah nanti hipotesis 0 saya itu diterima ataukah hipotesis 0 saya itu ditolak? Nah, hipotesis 0 itu diterima, itu ada 2 pengambilan keputusan. Misalnya kalau Anda menggunakan two-tail seperti yang kemarin ada di SPSS atau bahasanya 2 sisi di sini, berarti H0 diterima bila mana negatif dari T alfa per 2 itu nilai T hitung ya, nilai T tabel maksud saya, nilai T tabel yang dicari dari alfa per 2 df-nya n-1 derajat bebasnya, kemudian harus di antara atau kurang dari sama dengan T hitung. Oh, maksud saya gini, T hitung itu harus berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel, seperti itu saja. Nah, T tabelnya itu nanti akan dicari dengan menggunakan aturan alfa per 2 ya, kemudian df derajat kebebasannya n dikurang 1. Mungkin Anda masih bingung di sini, tapi nanti kita masuk langsung ke contoh aja biar Anda nggak bingung. Kemudian syarat H0-nya ditolak. Berarti dengan kata lain menerima H1. Ya kan? Bila mana T hitung itu lebih dari T tabel. Kalau ini tadi kan kita sebutnya T tabel. Atau T hitung itu kurang dari negatifnya T tabel. Seperti itu. Nah, kalau pengujian satu sisi bagaimana? Nanti Anda ada pilihan di sana one tail apa two tail. Kalau satu sisi itu H0-nya diterima ketika T hitungmu kurang dari T tabel. Atau H0 ditolak ketika T hitungmu lebih besar daripada T tabel. Nah, pengujian satu sisi itu kapan digunakannya? Ketika
hipotesis yang Anda gunakan ya, hipotesis yang Anda gunakan itu Anda tidak menggunakan tanda sama dengan. Dalam artian Anda menggunakan kemungkinan lebih dari atau kurang dari. Gini kalau bingung. Tadi hipotesis 0 itu kan kita buatnya ya. Kan nilai rata-rata dari dua sampel AB atau mu 0 itu sama kan gitu. Ya kan? Sama. Katakanlah sama dengan A. Seperti itu. Nah, kalau H1 tadi waktu di pengujian dua sisi itu kan mu 0-nya tidak sama dengan A. Ya kalau tadi kan bahasanya nilai rata-rata kelas Applikom A dan B itu tidak sama dengan 78 gitu kan. Atau ini kita simbolkan dengan A, katakanlah gitu. Nah, kalau hipotesis 0 itu dia berlaku secara keseluruhan. Sama dengan A. Lah kalau H1 itu menggunakan dua sisi atau poin pertama ketika dia hipotesisnya itu tidak sama dengan A. Lah kalau sama dengan itu kan bisa jadi tidak sama dengan dan bisa jadi kurang dari dan lebih dari kan. Nah, yang kurang dari dan lebih dari itu menggunakan pengujian satu sisi ini. Nah, pengujian satu sisi itu kemungkinannya ada dua. H1 itu sama dengan mu 0 bisa kurang dari atau lebih dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan A. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, seperti ini. Kalau Anda nanti memilih menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari ini, berarti Anda menggunakan pengujian satu sisi. Gitu ya. Oke, kalau nanti Anda masih bingung, silakan boleh ditanyakan di grup WA. Oke, ini syaratnya. Hapus dulu ini. Oke, H0 diterima kalau nanti seperti ini dan seperti itu. Nah, bisa baca lagi di modul yang sudah saya kirim. Oke, kemudian ini ada contoh. Suatu perusahaan minuman jus merek A akan memutuskan untuk meluncurkan suatu produk minuman kaleng baru bila hasil rata-rata preferensi setiap orang terhadap minuman ini skornya sama dengan 5. Hati-hati, Anda harus bisa membedakan antara mu dengan X bar. Gitu ya. Diambil sampel 50 orang. Sampel tadi kan N. Dan diminta keterangannya tentang rasa minuman kaleng ini kepada masing-masing responden. Diajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner, seberapa suka Bapak Ibu Saudara terhadap rasa minuman kaleng merek A? Ternyata dia menggunakan skala 1 sampai 7. Nilai 1 berarti sangat tidak suka, kemudian naik, nilai 7 itu berarti dia sangat suka. Dari 50 orang diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini jawaban responden 50 orang dari kuesioner yang telah disiapkan. Oke. Nah, tadi yang diketahui di sini itu ada hasil rata-rata preferensi sama dengan 5. Berarti itu artinya dari sini itu taksiran awal nilai rata-rata populasi mu 0. Kalau X bar rata-rata sampel di sini tidak diketahui
Karena kita mencari sendiri berapa total ini, kemudian kita bagi dengan 50, baru kita ketemu nilai X bar. Kemudian ada sampelnya 50, berarti N-nya sudah diketahui. Kan seperti itu. Kalau misalnya nanti kita menghitung nggak pakai SPSS, kalau pakai hitungan manual biasa, berarti standar deviasinya juga belum diketahui, harus dicari seperti statistika dulu. Nah, berhubung sekarang kita menggunakan aplikasi, maka kita tinggal memasukkan data-data ini ke dalam SPSS. Dengan cara seperti apa? Ya, kita masukkan saja ini data-datanya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS, masukkan di data view. Kita masuknya ke sini aja. Oke, seperti itu. Masukkan semua. Ada 50 orang. Oke, setelah sudah masuk semua data 50, kita berikan keterangan bahwa data tersebut adalah tingkat preferensi. Jadi di sini kita berikan nama, kita simbolkan aja X1 ya. Kemudian labelnya kita berikan nama tingkat preferensi. Oke, sudah masuk. Kemudian, nah, kita harus menganggap bahwa data itu adalah data yang berdistribusi normal. Jangan lupa bagaimana cara kita mengecek data itu berdistribusi normal. Gunakanlah deskriptif statistik, kemudian ada ppplot ya. Kemudian ini masukkan, kemudian Anda bisa gunakan. Oke ya, jadi kita anggap bahwa data ini telah berdistribusi normal. Tapi untuk nanti boleh Anda tes seperti kemarin bagaimana data itu bisa berdistribusi, bagaimana data itu menggunakan SPSS berdistribusi normal atau tidak. Oke, kemudian saya lanjut. Kemudian klik Analyze. Di SPSS-nya. Klik Analyze, kemudian ada Compare Means, kemudian ada One Sample T-Test. Anda masukkan di sini, dan jangan lupa nilai test value-nya atau mu 0-nya. Tadi kan kita gunakan 5. Kita cek dulu optionnya. Jadi di sini ada confidence interval percentage. Ini bisa Anda isi sesuai dengan derajat kepercayaan atau selang kepercayaan. Katakanlah kemarin Bu Rifa bilangnya alfamu berapa. Kalau alfamu 5% berarti tingkat kepercayaannya 100% dikurangi 5%, 95%. Kalau kamu mau gunakan tingkat kepercayaan 90% berarti alfamu 10%. Kalau kamu mau gunakan 99% berarti alfamu 1%, seperti itu. Oke, Bu Rifa gunakan seperti kemarin, alfanya 5%, berarti di sini 95%. 95%. Klik continue, kemudian oke. Okay.
Nah, sudah nampak hasilnya. Oke, Bu Rifa lanjutkan. Kemudian data ini Bu Rifa bawa ke Word. Nah, hasilnya kan ini. Lah, langkah-langkah pengujian hipotesisnya Anda buat dulu hipotesisnya, kan gitu tadi. Katakanlah kamu gunakan hipotesisnya mu-nya sama dengan 5. Berarti rata-rata preferensi responden terhadap minuman kaleng tidak berbeda secara signifikan. Tidak berbeda secara signifikan itu kan artinya sama dengan. Boleh Anda tulis tidak berbeda secara signifikan atau sama dengan 5. Ya, kalau tidak beda signifikan dari 5 itu kan gandengannya kayak gini. Oke, ben gak bingung, sama dengan 5. Kemudian rata-rata preferensi responden terhadap minuman kaleng berbeda secara signifikan dari 5. Atau dengan arti lain, mu tidak sama dengan 5. Berarti ini menggunakan uji dua sisi. Kamu tentukan dulu alfanya, karena tadi menggunakan derajat kepercayaan atau selang kepercayaannya 95, berarti alfamu 5%. Alfa 5%, berarti Anda harus cari T tabel alfa dibagi 2, berarti 0,05 ya, dibagi 2 kan ketemunya 0,025. DF atau degree of freedom-nya sampel 50 dikurangi 1. Berarti di sini ini kamu punya T 49. Cari di tabel T. Kita cari titik presentase distribusi T untuk N-nya 49. Alfanya tadi kan pakai yang 0,025 ya. Ini ya. Berarti kolom keempat. Ini 49. Oke, perhatikan ini. 2,009. Nah. Oke, ini tadi salah ya. Berarti gunakan ini. Kemudian H0 diterima bila negatif T tabel, berarti kan 00958. Yang ini 00958. Ini yang tadi di atas kamu tulis dengan menggunakan uji dua sisi. Tinggal dicek. Sekarang T hitungmu. Lah, T hitung dapatnya dari mana? T hitung itu diperolehnya dari ini. Nilai one sample di tes ada di 3,998. Kalau 3,998 ya. Nah, kalau dihitung secara manual kan begini. Kalau dihitung 3,98 itu kan berarti posisinya 3,98. T hitung lebih besar daripada 2. Di sini kan 3,998 lebih besar dari 2,00958. Saya kasih warna merah biar kamu tahu
atau ngerti maknanya. Jadi kita cek nilai T hitungnya berada di H0 diterima atau H0 ditolak. Maka kesimpulannya kalau berada di sini berarti kan H0 ditolak. H0 ditolak berarti keputusan tolak H0 karena 3,998 lebih besar daripada 2, ini masih salah ya tadi ya. Bu Rifa mikirnya 46 bukan 49 di modul. Oke, nanti bisa Anda ganti. Oke, berarti keputusannya menolak H0. Kalau menolak H0 berarti hipotesis yang Anda buat yang dipakai H0 apa H1? Ini kan ditolak. Tolak. Berarti yang dipakai adalah yang H1. Yang ini. Nah, berarti kesimpulannya rata-rata preferensi responden terhadap minuman kaleng berbeda secara signifikan dari 5. Ya bisa gunakan itu. Sehingga kesimpulannya Bu Rifa di sini. Nah, D14. Nah, ini. Rata-rata preferensi responden terhadap minuman kaleng menunjukkan perbedaan yang nyata dengan preferensi ditetapkan oleh Departemen Pemasaran, yaitu 5. Oke. Untuk hari ini pertemuan kita cukup di one sample di tes. Nanti selain modul Bu Rifa akan berikan LKS, jadi nanti Anda coba kerjakan ya di SPSS menggunakan one sample di tes. Silakan nanti dikirim di akun Sepada. Terakhir dikumpulkan kuliahnya kita berakhir. Jadi jam untuk kelas G jam 9, untuk kelas F jam 11. Oke ya, untuk pertemuan hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.